Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Matematika Peminatan kelas 11 MIPA bersama saya, Dias Jatu Oktadilani. Ya, kali ini yang akan kita bahas adalah rumus-rumus trigonometri. Sebelum kita masuk ke dalam materi, silakan kalian persiapkan dulu alat tulis yang kalian perlukan, kemudian perbaiki juga posisi duduk kalian, oke? Oke, nak, sekarang rumus-rumus trigonometri yang akan kita pelajari itu ada dua macam, ya, di kelas 11 ini. Yang pertama, rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut. Kemudian yang kedua, rumus perkalian dan penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, untuk yang pertemuan perdana ini kita akan bahas rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut. Ya, di rumus trigonometri jumlah dan selisih sudut itu ada 3 subpokok yang akan kita bahas, yaitu tentang sinus jumlah dan selisih sudut, yang kedua kosinus jumlah dan selisih sudut, kemudian yang ketiga tangen jumlah dan selisih sudut. Yang pertama kita bahas dulu rumus sinus jumlah dan selisih sudut. Sebelum memasuki rumus sinus jumlah dan selisih sudut, perlu kalian ingat materi kelas 10, yaitu tentang luas segitiga. Ya, jika diketahui ada segitiga ABC, ya, di mana sisi di depan sudut A itu ada A kecil, kemudian sisi di depan sudut B itu ada B kecil, dan sisi di depan sudut C itu ada C kecil. Maka luas segitiga dapat kita peroleh dengan rumus ini. Luas segitiga sama dengan setengah BC dikali sin A. Lihat, sin A. Sudutnya A, kemudian sisi yang mengapit itu ada B dan C. Maka rumusnya luas sama dengan setengah BC sin A. Bisa juga kita peroleh dengan setengah AC sin B. Dan juga bisa kita peroleh dengan setengah AB sin C, ya. Yang penting sudut dan sisi yang mengapit. Sudut dan sisi yang mengapit. Oke. Jika sudah ingat tentang luas segitiga ini, silahkan kita lanjutkan rumus sinus jumlah sudut. Nah, di sini diperhatikan ada segitiga sama ya, ABC. Di sini C-nya ibu bagi 2, dibagi dengan garis tinggi di sini. Ya, ada garis tinggi di mana garis tinggi ini adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Ibu berikan simbol T. Ya, di sini ada tanda siku-siku karena ini tanda tegak lurus antara garis tinggi dengan alas. Di sini ada sisi di depan sudut A yaitu A kecil. Dan di sini ada sisi di depan sudut B, yaitu B kecil. Nah, C ini tadi terbagi 2 sudutnya, yaitu alfa dan beta. Ya, jadi sudut C itu dapat kita nyatakan alfa tambah beta. Ya, alfa itu hanya sampai sini, sedangkan beta dari sini ke sini. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Luas segitiga ABC itu dapat kita peroleh dengan setengah A, B, sin C. Ini C diapit oleh AB. Ya, diapit oleh sisi A kecil dan B kecil. Maka ini rumusnya. Luas segitiga ABC sama dengan setengah AB sin C. Dapat juga Ibu tuliskan sebagai berikut. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah AB sin alfa ditambah beta. Lihat, C itu dapat kita nyatakan alfa tambah beta. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah pernyataan pertama yang perlu diingat. Kemudian beranjak ke pernyataan berikutnya. Luas segitiga ABC itu juga dapat kita peroleh dengan menjumlahkan luas segitiga ACD dengan luas segitiga BCD. Ya, nih, BCD. Ya. Kalau kita jabarkan luas segitiga ACD, lihat di sini ACD. Sudutnya alfa, kemudian diapit oleh sisi B dan T.
Ya, untuk luas segitiga BCD, sudutnya beta diapit oleh sisi A dan T. Sehingga bisa kita jabarkan begini. Luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BT sin alfa ditambah setengah AT sin beta. Setengah BT sin alfa adalah luas segitiga ACD. Setengah AT sin beta adalah luas BCD. Nah, perhatikan di sini ini adalah pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua dan pernyataan pertama sekarang kita gabungkan. Ya, ini karena sama-sama luas ABC. Ya, perhatikan kembali segitiganya. Dan ini adalah penggabungan dua pernyataan tadi. Setengah AB sin alfa plus beta itu sama dengan setengah BT sin alfa ditambah setengah AT sin beta. Ya, sekarang kedua ruas kita bagi setengah. Hasilnya menjadi AB sin alfa plus beta sama dengan BT sin alfa plus AT sin beta. Nah, sekarang ini bisa pindah ruas atau kedua ruas kita bagi dengan AB sehingga kita peroleh sin alfa plus beta itu sama dengan BT sin alfa plus AT sin beta per AB. Ya, ini adalah penjumlahan penjumlahan pecahan. Ya, di mana pembilangnya nih bentuknya penjumlahan, maka bisa dipisah menjadi seperti ini, BT sin alfa per AB ditambah AT sin beta per AB. Ini B, pembilang dan penyebut bisa menjadi satu. A, pembilang dan penyebut bisa menjadi satu. Sehingga dapat kita peroleh sin alfa plus beta itu sama dengan T per A sin alfa ditambah T per B sin beta. Kita perhatikan. T per A. Nah, T per A. Dan ini sudutnya beta. T itu adalah sisi di samping sudut B, sedangkan A itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Ya, T per A maka dapat kita nyatakan sebagai cos beta. Ya, kemudian T per B. T per B. Coba perhatikan atau hubungkan dengan sudut alfa. T itu adalah sisi di samping sudut alfa dan B adalah sisi miring atau hipotenusa. Sehingga T per B itu dapat kita nyatakan sebagai cos alfa. Ya. Jadi bisa diperoleh sin alfa plus beta itu sama dengan cos alfa sin cos beta sin alfa ditambah cos alfa sin beta. Ya. Secara umum sin alfa plus beta dapat dinyatakan seperti ini. Ini kan berlaku komutatif perkalian. Sehingga kita peroleh sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Perlu diperhatikan biar mudah diingat. Sin alfa plus beta sama dengan sin cos plus cosin. Ya, ini perlu diingat. Ini dia kesimpulan rumus sinus jumlah sudut. Nah, yang berikutnya sekarang kita beranjak ke rumus sinus selisih sudut. Tadi kita sudah peroleh rumus sinus jumlah sudut. Nah, kita sekarang hubungkan selisih ini dengan rumus jumlah tadi. Nah, kalau selisih kan berarti sin alfa min beta. Nah, ini sin alfa min beta dapat kita tuliskan begini. Sin alfa ditambah min beta. Nah, sekarang kita manfaatkan rumus sinus jumlah sudut yang sudah kita peroleh tadi. Ya, ini sin alfa plus min beta itu kan berarti sin cos cosin. Tinggal disesuaikan sudutnya. Jadi sin alfa min beta itu dapat kita tulis sin alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Nah, sekarang perlu kalian ingat ini adalah di kuadran 4 ya. Sehingga nih ya. Sin min alfa itu dapat kita tuliskan min sin alfa. Ya, min alfa itu di kuadran 4. Sin di kuadran 4 negatif. Kemudian cos min alfa dapat kita tuliskan sebagai cos alfa karena cos di kuadran 4 positif. Sehingga
pernyataan ini, kalimat ini dapat kita tuliskan sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Ya. Perbedaannya dengan rumus sinus jumlah sudut hanya di tandanya ini saja. Kalau sin alfa plus beta tanda di sini plus. Kalau sin alfa min beta tanda di sini minus. Ya, tetap formasinya sin cos sin. Ya, ini perlu diingat. Ini adalah kesimpulan untuk rumus sinus selisih sudut. Oke, untuk memperdalam lagi, sekarang kita kerjakan contoh berikut. Hitunglah sin 75 derajat. Nah, 75 derajat ini kalau kita kerjakan tanpa kalkulator, kita dapat memanfaatkan sudut-sudut istimewa. 75 itu adalah 45 derajat ditambah 30 derajat. Maka sin 75 derajat itu dapat kita tuliskan sebagai sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini adalah penjumlahan sinus, penjumlahan sudut ya. Jadi kita dapat manfaatkan rumus sinus jumlah sudut. Ini anggap saja sebagai alfa, ini beta, berarti sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sin cos plus cos sin. Ya, jadi kita tinggal mengerjakan sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Ya, di sini cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Dan sin 30 derajat itu setengah. Nah, di sini setengah dikali setengah ya, bisa kita gabung. 1/4 akar 2 dikali akar 3 ditambah 1/4 akar 2. Ya, ini 1/4 akar 2-nya bisa kita gabung, jadinya begini. 1/4 akar 2 dikali akar 3 plus 1. Ya, demikianlah contoh jawaban untuk contoh soal hitunglah sin 75 derajat. Ini dia hasilnya. Ya. Untuk penjelasan tentang rumus sinus, jumlah dan selisih sudut sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya tentang rumus kosinus, jumlah dan selisih sudut. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.